Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari adalah dari Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang doa yang benar. Saudara, saya percaya kita punya pergumulan pribadi lepas pribadi. Saya percaya ada seruan-seruan, ada doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Ada beban sehingga beban tersebut telah kita serukan dan doakan kepada Tuhan. Artinya saudara, kita setiap hari datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita rindu supaya doa-doa yang kita naikkan setiap hari kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Doa untuk pergumulan kita, doa untuk kebutuhan kita, doa untuk kesembuhan kita, doa untuk keberhasilan kita, kesuksesan kita, masa depan kita, atau apapun itu, kita rindu itu menjadi kenyataan saudara. Kita rindu doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, apakah doa-doa yang kita naikkan tersebut sudah merupakan doa yang benar di hadapan Tuhan? Karena terlalu banyak orang yang berseru dan berdoa kepada Tuhan, tetapi doa yang dinaikkan tersebut bukanlah doa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukanlah doa yang benar di hadapan Tuhan. Padahal setiap orang yang mau berdoa, yang menaikkan seruan kepada Tuhan, rindu supaya doanya dijawab. Saya dan saudara, kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita rindu supaya doa kita dijawab. Tapi bagaimanakah doa kita dijawab jika doa yang kita naikkan kepada Tuhan bukanlah doa yang benar dan bukanlah doa yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita merenung bersama, kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini. Doa yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kita akan belajar menaikkan doa-doa yang berkenan, doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Allah akan menjawab doa-doa yang benar, doa yang berkenan di hadapannya. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku
dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku di tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan, dalam murka-Mu berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata yang mematikan dan membuat anak-anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Puji Tuhan, saudara. Dari teks firman Tuhan ini, pemazmur, yaitu Daud, menjelaskan, menegaskan apa yang dia alami, dan kemudian bagaimana dia menaikkan doa-doanya. Doa yang bagaimana yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Di mana yang dia alami dalam konteks ini, saudara, adalah di mana dia dimusuhi, dia diperlakukan tidak adil, dia dijahati. Ada orang-orang yang berniat jahat terhadap dia. Ada orang-orang yang ingin mencelakakan dia. Dan atas situasi itu, saudara, kemudian dia menaikkan doa kepada Tuhan. Nah, yang saya rindu kita belajar adalah doa yang bagaimana yang dia naikkan. Karena pada akhirnya Daud menegaskan bagaimana Tuhan membela dia, sehingga orang-orang yang berniat jahat terhadap dia akhirnya mendapat celaka. Itu dia tegaskan mulai ayat 13, saudara, sampai ayat yang ke-17. Bagaimana Tuhan bangkit membela dia. Dan akhirnya orang-orang yang ingin mencelakakan dia, akhirnya mereka celaka sendiri oleh karena apa yang mereka lakukan. Mereka yang menggali lubang, mereka yang masuk ke dalamnya. Mereka yang mengalami celaka, mereka yang berniat jahat, mereka yang ingin mencelakakan, tapi akhirnya mereka yang mendapat celaka. Mereka yang dipenuhi oleh kejahatan, akhirnya mereka sendiri yang mengalami kecelakaan. Dikatakan dia 7 kelaliman yang dilakukannya menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Di ayat yang ke-16 dikatakan ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri yang jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Saudara, Allah membela Daud, sehingga musuh-musuhnya yang berniat jahat tersebut akhirnya menerima celaka sendiri oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan itu terjadi
setelah Daud menaikkan doa-doa kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang berat yang dia alami. Saudara, mungkin saat ini ada situasi-situasi yang mirip seperti Daud yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah berbuat baik, tetapi seorang-orang berniat jahat terhadap saudara. Mungkin saudara berniat baik kepada orang lain, tapi mereka memanfaatkan niat baik tersebut dan akhirnya ingin mencelakakan saudara untuk mereka mendapatkan keuntungan. Manusia di zaman modern ini, saudara, begitu banyak yang demikian. Sehingga terkadang orang-orang yang berlaku baik merasa tidak adil. Karena kebaikan mereka dimanfaatkan. Mereka berniat baik tapi malah mereka dicelakakan dan sebagainya. Dan mungkin saudara juga mengalami itu. Daud juga mengalami situasi-situasi yang demikian, saudara. Tapi saat dia mengalami situasi demikian, dia menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Misalnya yang pertama ayat 2, dia mulai berdoa, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung." Dalam kondisi yang dia alami, dia datang berdoa kepada Tuhan dan berlindung kepada Dia. Dia berkata, "Ya Tuhanku, kepadamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan." Jadi dalam situasi yang berat yang dia alami, dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia lari kepada Tuhan, dia berlindung kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Dia minta pembelaan dari Tuhan, dia memohon pembelaan dari Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 juga, saudara, dia mulai berdoa, "Bangkitlah Tuhan. Dalam murkamu berdirilah menghadap geram orang-orang yang melawan aku." Dia memohon supaya Tuhan bangkit dan membela dia. Ayat 10 dia juga berkata, "Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil." Jadi saudara, dalam situasi sulit yang dialami oleh Daud, saudara, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini dalam situasi apapun yang kita alami, mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru dan berdoa kepadanya. Dia Allah yang memperhatikan saudara. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang sanggup campur tangan dalam hidup saudara. Sama seperti dia bangkit dan membela Daud, dia pun akan bangkit dan membela saudara ketika saudara berdoa kepadanya dalam situasi sulit yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dan selanjutnya yang saya ingin kita belajar dan renungkan bersama saudara, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Daud sehingga Tuhan bangkit membela dia, sehingga Tuhan menjawab doa-doanya. Jika kita rindu doa kita dijawab, mari kita belajar. Selain berdoa, doa yang dinaikkan oleh Daud tersebut adalah doa yang disertai dengan perbuatan yang benar, doa yang disertai dengan tindakan yang benar. Karena berbicara tentang berdoa, mungkin banyak orang yang hidup dalam doa, saudara. Mungkin banyak orang yang kuat dalam berdoa, tetapi doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena doa tersebut bukan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena doa tersebut bukan doa yang dibarengi dengan perbuatan yang benar. Itu sebabnya kalau rindu, saya dan saudara rindu melihat doa kita dijawab, selain berdoa, kita harus sertai doa kita dengan tindakan-tindakan yang benar, saudara. Jadi doa yang benar itu adalah doa yang disertai dengan tindakan yang benar. Kita melihat Daud melakukannya. Setelah di ayat 2 dan 3 dia berdoa, memohon kepada Tuhan. Dia serahkan situasi yang dia alami kepada Tuhan, saudara. Kemudian ayat 4 mulai dia berkata, "Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini,
Jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku dalam debu. Apa yang mau ditegaskan oleh Daud di sini, saudara, adalah bahwa setelah dia menaikkan doa, dia mau menegaskan kepada Tuhan bahwa dia telah menjalani cara hidup yang benar. Dia berkata bahwa aku tidak pernah curang kepada orang lain. Bahkan ada orang yang mencelakakan aku pun, aku tidak balik berusaha mencelakakan dia. Daud berkata, kalau itu terjadi Tuhan, maka biarlah aku terinjak-injak oleh musuhku. Biarlah kemuliaanku jatuh ke dalam debu. Artinya apa, saudara? Daud menegaskan bahwa doa-doa yang dia naikkan adalah doa yang disertai dengan tindakan dan sikap hati yang benar, di mana ada orang-orang yang memusuhi dia, padahal dia tidak pernah berniat jahat kepada orang lain. Bahkan terhadap orang yang memusuhinya pun dia tidak berniat jahat. Daud menegaskan bahwa dia berusaha untuk hidup benar, bersikap benar, punya hati yang benar. Jadi Daud berdoa dan dia berengi sertai doanya dengan tindakan dan sikap yang benar. Doa yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu doa kita dijawab, saudara, jangan hanya berdoa, tapi selain kita kuat berdoa, kita juga harus sertai doa-doa kita dengan tindakan dan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian, saudara, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10, Daud kembali menaikkan doa-doanya. Dia berkata, bangkitlah Tuhan. Dia memohon Tuhan supaya bangkit dan membela dia. Lalu kemudian di ayat 11 dia mulai berkata, saudara, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Saudara, di ayat yang ke-11 dan ayat 12 ini, setelah dia menaikkan doa di ayat 7 sampai ayat yang ke-10, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah perisainya, bahwa Tuhanlah yang sanggup bangkit untuk menghakimi dan memberi keadilan. Artinya apa, saudara? Selain berdoa, Daud juga berserah kepada Tuhan karena dia percaya Tuhanlah Allah yang adil, yang akan bangkit dan menghakimi orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berniat jahat terhadap dia. Jadi selain dia berdoa, dia juga berserah kepada Tuhan, saudara. Seringkali yang menjadi masalah adalah ada orang-orang yang berdoa, tapi sebenarnya dia tidak berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, tapi dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya dia berdoa supaya Tuhan mencukupkan kebutuhannya, tapi dia pergi korupsi. Itu namanya tidak berserah kepada Tuhan. Dia berdoa supaya dia disembuhkan, tapi dia pergi ke dukun. Itu namanya tidak berserah kepada Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Allah yang adil, yang akan membela dia, yang akan menyembuhkan dia, yang akan melakukan mujizat terhadap dia. Saudara, saya dan saudara kalau rindu melihat campur tangan Tuhan, naikkan doa dan disertai dengan penyerahan kepada Tuhan. Selain kita berdoa dan berdoa kepada Tuhan, kita juga harus berserah dan berserah kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah berdoa dan berdoa kepada Tuhan dalam kondisi yang dia alami, maka yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah di ayat 18. Dia berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Yang ketiga yang dia lakukan adalah setelah dia mengalami jawaban doa daripada Tuhan, dia menaikkan doa syukur, dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tidak lupa bersyukur atas campur tangan Tuhan, atas jawaban doa, atas mujizat yang Tuhan kerjakan.
Terlalu banyak orang yang lupa bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Itu sebabnya ketika dia tidak bisa dipercayai dalam perkara kecil, dia tidak bisa mengalami perkara besar. Karena perkara kecil pun dia lupa bersyukur. Hari ini kalau saudara mengalami campur tangan Tuhan, doa saudara dijawab, jangan lupa bersyukur, saudara. Jangan lupa bersyukur. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar ke depan, jangan lupa bersyukur atas perkara kecil yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sudah belajar dari Daud di pagi hari ini. Doa yang bagaimana yang benar. Daud berdoa dan kemudian Tuhan menjawab doanya, Tuhan membebaskan dia. Karena selain berdoa, Daud hidup benar dalam kehidupannya. Dan selain berdoa, Daud juga berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, selain berdoa, Daud pun tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Itulah doa yang dinaikkan oleh Daud, saudara, sehingga dia mengalami jawaban Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita juga demikian. Mari kita sertakan doa kita dengan perbuatan benar, dengan penyerahan kepada Tuhan, dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami jawaban doa dan perkara besar di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari kita terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang benar di hadapan Tuhan. Dan percaya kita dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka, ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini, Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan.
Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan,
ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anakmu. Ajar anak-anakmu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu para medis ya Tuhan, dalam situasi yang seperti ini. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis, dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anakmu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anakmu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anakmu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu, dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anakmu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu, berkati
keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.